Bisa Bu kira-kira? Ya. Coba Bu latihan dulu Bu. Iya, Bu. Jadi saya memang mencari jamaah. Saya sempat membantu Eva untuk mencari jamaah. Tapi saya pun Ibu bisa sedikit tanggapan terkait dengan laporan kita yang kita layangkan beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya seperti apa kasusnya ini? Sekarang begini, ibu ini kan di kampung kerjaannya mencari jamaah umroh. Jadi jamaah umroh ibu ini banyak. Tiba-tiba datanglah Eva ini untuk meminta jamaah ibu. Nah, karena dia bilang nggak ada jamaahku. Kebetulan si Eva ini adalah adik ipar. Nah, jadi kan nggak mungkin juga nggak saya kasih jamaah ini. Saya kasihlah jamaah reguler ini sebanyak pertama 27 orang. Itulah yang saya kasih. Ya, jadi untuk mengapakan si Eva ini sebenarnya ibu belum langsung mengasih jamaah ini. Ibu masih berpikir. Terus dia nanya-nanya, kayak mana ini Kak, gini. Nah, lantas saya bilang tunggulah beberapa minggu. Nah, kebetulan dia datang ke rumah anak saya Adil. Nah, di situ dia bilang, Kak ini apanya? Besok masuk koper dari travel. Baru udah masuk koper, ya saya kasih duit ini, tapi nggak semua. Bertahap. Barulah masuk kwitansi. Kwitansi dari travel seluruh jamaah ini. Jadi ya saya yakin koper dan kwitansi ini kan meyakinkan. Tiba-tiba salah seorang dari anak jamaah nelepon ke admin travel ini, ternyata tidak ada dikasihkan uang. Dan kwitansi itu pun tidak kwitansi travel. Jadi seolah-olah si Eva ini memasukkan kwitansi ini. Tapi koper sudah masuk, maka bertahap-tahaplah ini duit yang saya kasih ini kepada Eva. Nah, setelah itu sampai sekarang jamaah tidak diberangkatkan. Nah, jadi saya didatangi jamaah minta pertanggungjawaban bahwasanya kenapa kami nggak berangkatkan. Jadi saya sudah pernah dilaporkan jamaah bahwa saya menipulah begitu, karena uang mereka kan saya yang nerima. Setelah itu datanglah anak ini jamaah bahwasanya tidak ada diserahkan Eva ini ke travel. Jadi banyaklah sudah kasus kayak gini. Semoga Bapak Kapolda menegakkan hukum ini dan menangkap orang yang menipu kami ini, karena kami sudah memberangkatkan jamaah ini dan saya dirugikan. Berarti artinya uang jemaah yang awalnya dikasih tadi udah ibu lunasin lah ya? Sudah. Berarti tinggal si Eva yang menipu ibu sekarang. Iya. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolda untuk menuntaskan masalah ini. Semoga yang penipu ini ditangkap supaya jangan lagi terjadi penipuan-penipuan yang lain, karena banyak sudah ditipu Eva ini. Jadi dengan keadaan seperti ini nanti kami berharap kepada Bapak Kapolda supaya jadi perlu kami sampaikan, kami punya klien namanya Bu Wirdayati. Dia merupakan agen travel. Jadi sekitar tanggal 22 November, kurang lebih tanggal 22 November 2023, ada seorang yang terlapor ini, Eva Suryati, mendatangi klien kami untuk memintalah beberapa orang untuk berangkat umroh. Jadi perlu kami sampaikan bahwa klien kami ini merupakan pencari orang yang mau pergi umroh. Jadi datanglah Eva Suryati ini kepada klien kami menawarkan apabila ada jamaah yang ingin berangkat umroh melalui dialah gitu. Jadi klien kami ini sudah mencari kurang lebih 27 orang yang didapat, kemudian diserahkanlah, maksudnya diberikanlah kepada Eva untuk diberangkatkan umroh. Eva ini mengaku dia dari salah satu travel. Nah, sudah dapat 27 orang ini, kemudian seluruh jamaah ini memberikan uang biaya umroh ini kepada klien kami, dan klien kami menyetorkan keseluruhannya kepada Eva. Lalu kemudian Eva ini dengan
membuat bond, kemudian mendatangkan koper kepada seluruh jamaah dengan juga menjadwalkan beberapa kali keberangkatan untuk umroh. Namun pada akhirnya semua itu nggak pernah terjadi. Koper memang ada, kemudian bond ada, tapi keberangkatan itu terus berubah-ubah dan pada akhirnya tidak berangkat. Nah, kemudian seluruh korban dan klien kami mengecek ke travel yang dijanjikan si Eva ini, tidak pernah bahwa Eva ini sebagai terlapor tidak pernah memberikan uang kepada travel tersebut untuk memberangkatkan para jamaah umroh ini. Itu. Kalau untuk perkembangan kasusnya sudah bagaimana, Pak? Untuk perkembangan kasusnya, pertama dulu sekali klien kami ini sebagai terlapor. Jadi jamaah 27 orang ini melaporkan klien kami ini gara-gara mereka tidak jadi berangkat dan merasa ditipu. Kemudian dilakukanlah RJ sama pihak kepolisian Polda Sumatera. Klien kami dipertemukan dengan seluruh jamaah yang melapor, kemudian si Eva Suryati ini yang pada saat hari ini jadi pelapor. Pada saat RJ tersebut, Eva mengatakan bahwa uang itu memang diterima dia dan tidak diserahkannya kepada travel yang dia bilang punya dia sebagai agen travel itu. Dia mengaku uang yang digunakan tuh separuhnya itu untuk keperluan pribadi dia. Karena berdasarkan RJ itu ya klien kami memberangkatkanlah sebagai bentuk tanggung jawab klien kami kepada 27 orang jamaah ini. Klien kami memberangkatkanlah seluruh jamaah tersebut dengan menggunakan uang pribadi ya, dengan cara menjual tanah dan kemudian mengutang sana sini untuk memberangkatkan 27 orang jamaah ini sebagai bentuk tanggung jawab dari klien kami gitu. Ini laporannya di si Eva ini dilaporkan di bulan berapa, Pak? Kemudian si Eva ini kami laporkan sekitar bulan 5 Juli 2024 atau kurang lebih setahun yang lalu. Karena ya klien kami sudah memberangkatkan, berarti kan sudah ada kerugian dari klien kami sekitar, kalau totalnya memberangkatkan jamaah itu sekitar 385 juta. Kurang lebih 385 juta. Nah, akibat sebagai bentuk tanggung jawab itu klien kami melaporkanlah si Eva ini ke Polda terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukannya. Ini perkembangan kasusnya sudah di tahap mana sekarang? Untuk perkembangan kasusnya sampai ini sudah masuk ke sidik, sudah naik sidik dan sudah pernah digelar dan statusnya sudah naik sidik. Saat ini sudah diperiksa kembali pelapor dan juga saksi-saksi yang ada. Tinggal kita berharap penyidik memanggil si Eva sebagai tersangka. Untuk harapan orang Abang sebagai kuasa hukum dalam kasus ini? Harapan kami tentunya sebagai kuasa hukum pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dalam hal ini penyidik untuk segera menangkap si Eva dan menangkap si Eva dan kemudian melimpahkan berkasnya ke penyidikan di kejaksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.